Cerita ini aku sampaikan bukan untuk mencari sensasi. Aku hanya menyampaikan apa yang kualami dan apa yang sampai sekarang masih sulit kujelaskan dengan logika. Namaku Bayu. Aku pernah menjadi relawan pendaki sekaligus sering membantu pendakian sebagai penunjuk jalur tidak resmi di salah satu gunung di Jawa. Gunung itu tidak setinggi Lawu, tidak sepopuler Semeru. Tapi jalurnya terkenal sunyi, tertutup, dan jarang disentuh pendaki baru. Orang-orang sekitar menyebutnya jalur tua. Bukan karena usianya, tapi karena banyak yang tidak kembali dengan cerita yang sama. Hari itu kami berangkat bertiga, aku, Reno, dan Dika. Kami bukan pendaki pemula. Sudah sering naik gunung. Tapi kali ini berbeda. Reno bersikeras ingin mencoba jalur lama yang jarang dipakai. Katanya, lebih cepat dan lebih sepi. Awalnya semua terasa normal. Jalur bersih. Tidak banyak ranting patah. Tanahnya padat, seolah sering dilewati. Tapi justru disitulah keanehannya. Tidak ada suara burung. Tidak ada serangga. Tidak ada angin. Hutan itu terlalu diam. Setelah 2 jam berjalan, Dika tiba-tiba berhenti. Mas, kalian ngerasa gak? Jalurnya dari tadi lurus-lurus aja. Dan aku baru sadar. Kami berjalan cukup lama, tapi tidak pernah benar-benar naik. Kontur tanah seperti berputar-putar, walau secara logika kami terus mendaki. Kami cek GPS. Sinyal ada, tapi posisi tidak bergerak jauh. Reno tertawa. Ah, GPS suka ngaco di hutan, ucapnya. Kami lanjut. Lalu kami memutuskan mendirikan tenda saat hari mulai gelap. Lokasinya lapang, terlalu lapang untuk ukuran jalur lama. Saat aku memasang patok tenda, aku menemukan bekas patok lain di tanah. Masih jelas. Seolah tenda baru saja dibongkar. Ada pendaki lain ya? Tanya Dika. Aku menggeleng. Jalur ini jarang. Harusnya kalau ada, kita ketemu dari tadi, ucapku. Saat kami duduk di depan tenda, Reno tiba-tiba menunjuk ke arah pepohonan. Lu lihat itu gak? Aku menoleh. Di balik kabut, ada cahaya kecil, seperti lampu headlamp. Diam, tidak bergerak. Kami menunggu. Cahaya itu perlahan menghilang, bukan menjauh, tapi seolah ditelan kabut. Sekitar jam 11 malam, kami mulai tidur. Aku terbangun karena suara langkah kaki. Pelan. Teratur. Langkah itu mengitari tenda. Aku menahan napas. Tidak ada yang bicara. Dari luar, terdengar suara Reno pelan sekali, Bayu, lu bangun. Aku menjawab dengan bisikan. Iya. Lu dengar juga kan? Langkah itu berhenti tepat di depan pintu tenda. Tidak ada suara napas. Tidak ada bayangan. Lalu terdengar gesekan kain, seperti seseorang jongkok. Aku refleks berkata, Mas, kalau lewat, permisi aja. Sunyi. Langkah itu menjauh. Karena kejadian itu, kami tidak tidur sampai pagi. Pagi harinya, jalur yang kemarin kami lewati tidak ada. Depan tenda kami kini dipenuhi semak dan pohon muda. Seolah jalur itu tidak pernah ada. Reno mulai panik. Ini gak mungkin. Semalam jelas ada jalur. Kami mencoba arah lain. Berjalan hampir 1 jam. Dan kami kembali ke tempat tenda kami berdiri. Dika duduk lemas. Mas, kita cuma muter-muter. Saat itulah aku melihat sesuatu. Di salah satu pohon besar, ada tanda kain merah terikat. Kain tua. Pudar. Itu bukan milik kami. Siang menjelang sore, kabut turun lagi. Di tengah kebingungan itu, kami mendengar suara langkah cepat. Seorang pria muncul dari balik pepohonan. Pakaiannya lusuh. Tas kecil di punggung. Lagi nyari jalan turun ya, katanya santai.
Kami kaget sekaligus lega. Iya, Mas, jalurnya kok hilang, tanya Reno. Pria itu tersenyum tipis. Kalian lewat jalur lama. Memang suka begitu. Ia menawarkan untuk mengantar. Kami mengikutinya. Aneh. Langkahnya ringan. Tidak pernah terpeleset. Tidak pernah berhenti. Tapi, kami tidak mendengar langkah kakinya. Setelah berjalan lama, kami pun sampai di persimpangan kecil. Pria itu berhenti. Sampai sini aja, katanya. Kalian turun lewat kanan. Dan jangan nengok ke belakang. Kami mengangguk. Saat aku ingin mengucapkan terima kasih, aku sadar sesuatu. Jejak kaki pria itu tidak ada di tanah basah. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Kabut menutup segalanya. Kami turun secepat mungkin. Tanpa bicara. Kami sampai basecamp menjelang malam. Petugas mencatat nama kami. Saat melihat catatan lama, petugas itu terdiam. Mas, nama temanmu siapa satu lagi? 3 orang kan? Aku bingung. Bertiga. Saya, Reno, Dika, lalu. Petugas membuka buku. 2 hari lalu ada laporan orang hilang. Namanya Reno. Aku menoleh ke samping. Reno berdiri di situ sejak tadi. Aku ingin bicara. Tapi suaraku tidak keluar. Petugas itu melanjutkan, katanya terakhir terlihat di jalur lama. Aku menoleh lagi. Kali ini, Reno tidak ada. Hanya aku dan Dika. Sampai sekarang, aku masih sering naik gunung. Tapi aku tidak pernah lagi melewati jalur lama. Dan aku selalu ingat satu hal, tidak semua yang berjalan bersama kita benar-benar pulang bersama. Kadang gunung hanya mengizinkan kita pergi, tanpa membawa semua yang datang.